saudara-saudari yang terkasih, yang kami hormati, terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Sekaligus kami juga minta maaf di undangan acara kita dimulai jam 10, tapi kita baru mulai sekarang. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, undangan yang kami hormati, Bapak Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi, Bapak Lurah Oibogo, Bapak PLH Lurah Fatuluri, Bapak Penyedia dan Bapak Konsultan yang kami hormati, kegiatan kita pada hari ini adalah sosialisasi pelaksanaan paket penanganan longsor ruas jalan BC Lalamenting Kota Kupang tahun anggaran 2024. Paket ini berada dalam kota. Hal teknis bisa kami lakukan sendiri, tapi akan mendapatkan banyak hal selain teknis, di luar teknis, sehingga kegiatan ini perlu kami lakukan guna menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu, juga kepada masyarakat yang terdampak dengan penanganan paket ini, sehingga pada pagi hari ini kita semua hadir di sini untuk mendengarkan, untuk menghadiri acara sosialisasi penanganan segmen ruas jalan BC Lalamenting ini. Sebelum kita memasuki acara sosialisasi, sebagai insan yang beriman, mari kita meminta kehadiran Tuhan dalam doa yang dibawakan oleh Pak Kiki. Sebelum kita melaksanakan acara sosialisasi pada siang hari ini, mari kita meminta Tuhan untuk menuntun kita dalam acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati ini. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh ada pada hari ini. Kami minta ampun akan salah dan dosa yang kami perbuat, baik dosa perkataan perbuatan. Hingga lalu kami minta ampun. Tuhan, kami akan melaksanakan acara sosialisasi pada hari ini. Paket penanganan longsor yang harus dalam ini, kami serahkan seluruh acara kegiatan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir, bahkan pada proses pelaksanaannya nanti kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu, baik penyanyi yang bekerja dan kami semua, bahkan pengguna jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kiranya pekerjaan ini dan kami semua yang akan bekerja. Kami minta dengan Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pak Niki yang telah mengantar kita dalam doa. Kita melangkah ke acara berikut, acara inti, yaitu sosialisasi kegiatan penanganan longsor ruas jalan BC Lalamenting tahun anggaran 2024 yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik
sekaligus sebagai PPK. Kepala seksi sekaligus PPK 04 untuk penanganan pandemi ini, waktu dan tempat kami silakan membawakan sosialisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya, terima kasih kehadirannya. Salam sudah disampaikan, salam senang. Kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan sebuah tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun untuk memulai tahapan ini, pemerintah akhir-akhir ini diminta untuk melakukan sosialisasi. Di sini sesuai yang dijabarkan dan sesuai yang ditargetkan, sosialisasi sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi dan yakni ruas jalan WJ ini. Perlu kita ketahui bersama para pimpinan daerah, dalam hal ini pemerintah kota. Terima kasih Pak Lurah, Pak Lurah Kelurahan Boboy, dan PLH Kelurahan Padun. Terima kasih unsur pemerintah kota Kupang sebagai wilayah administratifnya di mana jalan provinsi itu berada. Kedua kelurahan ini berada di Kecamatan Boboy, di mana terletak juga, perlu kami informasikan, terletak ruas jalan provinsi, yaitu ruas jalan yang tadinya disebut sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan, dimulai dari pertigaan Toba sampai dengan pertigaan Jalan Timur Raya atau yang dikenal dengan nama Jalan Pulau Indah menurut yang disebutkan di masyarakat kota. Nah, ini ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bobo dan Kecamatan Kelapa Indah. Kami sudah lakukan koordinasi sebelumnya di dua kecamatan ini dan sudah kami mulai sosialisasi ini di Kelurahan Wasat Barat. Sudah kami lakukan, dan setelah itu tim teknis dari Dinas PUPR Provinsi NTT, dalam hal ini yang bidang marga, melakukan sebuah tahapan, yaitu tahapan identifikasi lokasi-lokasi di mana terdapat utilitas. Jadi dilakukan sebuah pekerjaan ke lapangan, dilakukan yang namanya mutual check 0%, apa saja yang terletak di dalam ruang bicara. Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu,
bahwa utilitas yang ada menurut informasi dari direksi dan juga dari penyedia ada saat ini, penyedia kontraktor, kemudian penyedia kita dari jasa konsultansi, itu ditemukan beberapa utilitas. Utilitas itu berupa tiang listrik yang kelihatan, kemudian perpipaan, dalam hal ini ada unsur PDAM Kota Kupang, PDAM Kabupaten Kupang, dan juga Badan Layanan Umum Daerah. Ada berada itu, ada untuk BUD Provinsi BUD. Terima kasih. Bagiannya ada itu, dan juga dari pemerintah kota, yaitu dari Dinas Pertamanan, yaitu Pertamanan Kota Kupang ada, karena di atas jalan atau di bawah jalan ada utilitas terpasang. Utilitas terpasang yang kami harapkan dalam pelaksanaan ini, masing-masing yang memiliki utilitas dapat menyawal bersama. Inilah tujuan sosialisasi. Sedangkan saya perlu sampaikan apa makna sosialisasi. Sosialisasi diperlukan untuk kita masyarakatkan sesuatu atau masyarakatkan apa yang akan dikerjakan. Kemudian untuk dikenal, tujuannya untuk dikenal sosialisasi ini, kemudian kita pahami bersama dan dihayati. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang saat ini ada, penyedia jasa kami ada, dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berkolaborasi sehingga hal-hal yang berkaitan dengan dampak sosial kemasyarakatan dapat kita antisipasi bersama. Pak, tolong dibantu dari kelurahan Peduli, tolong dibantu, dan juga ada unsur apa Babin Kamtipmas atau Babinsa. Terima kasih Pak dari unsur keamanan, ada juga kami mohon bantuannya untuk bisa mengawal pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian di sini ada unsur dari Telkom ya. Telkom ada, unsur Telkom ada. Kalau tidak salah dari PLN ada juga. Mungkin Pak itu PLN. Baik. Oh, tapi kami sudah sampaikan undangan. Yang berikut unsur yang sangat menentukan untuk pemanfaatan jalan ini adalah unsur masyarakat. Jadi Pak Pelan, kami sangat mengharapkan masyarakat ada bersama-sama ini. Karena tugas kami adalah tugas pelayanan masyarakat, sehingga kami butuh masukan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Sebagai catatan nanti Pak Ketua, Pak Ketua Tim, Pak Yusuf Fati, tolong bantu kami. Silakan Pak. Pak Yusuf, ini dari Pemirsa, silakan. Mari Pak. Di depan Pak. Mari Pak, silakan di depan. Baik. Terima kasih.
kami sangat mengharapkan masukan dari masyarakat. Karena pengalaman kami sebelumnya perlu kami sampaikan di sini, pengalaman kami pada saat pembangunan ruas jalan perintis pemerintahan, semua yang hadir juga sudah merasakan pembangunan jalan perintis pemerintahan yang dikenal dengan kelurahan PDM, itu tahun 2020 dilaksanakan. Itu tadinya direncanakan untuk diaspal selebar 7 meter, tapi atas dasar kesepakatan bersama pada tempat sosialisasi di kelurahan PDM, kami sepakati untuk melebarkan untuk menyambung pekerjaan yang ada dari udara ke atas, dan terjadilah kesepakatan itu di lapangan. Jalan yang dibangun pada saat itu selebar tidak kurang dari 14 meter, yang tadinya disiapkan anggarannya untuk dilaksanakan selebar 9 meter. Ini perlu kami ketahui bersama. Kenapa demikian? Karena Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi NTT dan juga merupakan ibu kota Kota Kupang. Jadi tentunya akan berdampak. Utilitas yang ada, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan teman-teman dari Telkom, utilitas telekomunikasi yang ada Spam ada, provinsi ada, perkotaan ada. Mereka itu bekerja sama dengan pemerintah, sehingga mitra kerja kita dari penyedia jasa tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan. Kita perlu kesepahaman nanti sebentar jika ada pertanyaan, perlu kesepahaman untuk menata kembali kota ini, dan seterusnya dirasakan sampai dengan saat ini. Inilah bagian dari sosialisasi yang penting sekali harus kami lakukan, dan ini merupakan amanah aturan pemerintah, sehingga kami sebagai aparatur harus mengamankan aturan ini, termasuk di dalamnya unsur masyarakat sebagai yang memanfaatkan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami sangat mengharapkan unsur warga sekitar jalan. Saya dapat informasi tadi dari Pak Ketua, ada unsur masyarakat yang diharapkan hadir dari Kelurahan Robo, diharapkan 10 ya, 10 undangan, dan dari Kelurahan Batu ini diharapkan ada 15. Nah, jika dari unsur masyarakat menurut data nanti di buku tamu, jika unsur masyarakat ada, maka kami sangat mengharapkan masyarakat memberi masukan. Karena pada kenyataannya kita yang ada di sini adalah punya organisasi yang masing-masing. Tetapi masyarakat kita perlu sekali yang di Indonesia. Demikian itu dari kami yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak pemerintah kota, dari Kelurahan Robo, dari Kelurahan Peduli, kami sangat mengharapkan bantuan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat. Dalam hal ini kita bilang masyarakat terdampak. Kemudian perlu ditegaskan di sini bahwa desain jalan dalam kota menurut standar Kementerian PUPR, jalan dalam kota itu selebar
tidak kurang dari 14 meter. Sebagai wujud, Bapak-Bapak bisa lihat di Kelurahan Klien. Sehingga tidak terjadi yang namanya pengecilan, atau istilah kami di PU istilahnya bottleneck, leher botol. Jadi seperti ini badannya botol, kemudian sampai di leher botol itu kecil. Secara lapangan nanti Bapak Ibu dapat melihat kurang lebih di jembatan, kalau di Kupang dibilang jembatan Kokoreo ya, sesudah pompa bensin ke arah timur itu menuju. Jadi kalau kita mulai dari Gubernur, jalan itu kelihatannya lebar, tapi sampai di depan sesudah Hotel Jones jalannya mengecil. Itu contoh. Itu contoh bottleneck leher botol. Nah, kalau ini tidak ditata, tidak disampaikan kepada masyarakat, kami juga berpacu dengan pihak pemerintah, berpacu dalam hal pertumbuhan ekonomi. Karena orang semua ingin mencari untuk kehidupannya. Ada alasan ekonomi, dia butuh tempat jualan. Ini ke depan, kalau tidak salah ada instruksi dari penjabat ekonomi Pak setahu saya diinformasikan dari bulan lalu, awal bulan Mei sudah ada yang namanya penertiban para pedagang kaki lima di sepanjang jalan dalam yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kupang. Nah, ini sudah ada di media. Bagaimana kita berkolaborasi? Saya harapkan Pak Lurah sebagai pemimpin di kelurahan dan Pak Lurah tolong membantu kami untuk kolaborasi informasi dan kolaborasi pelaksanaan ini untuk dapat dilaksanakan dengan harapan kita akan berakhir penjajahan ini sampai dengan bulan Desember. Jadi kita dari pemerintah berkontrak dengan penyedia, dalam hal ini kontraktor, kita dikasih waktu sampai dengan 15 Desember. Untuk itu, waktu yang dilaksanakan itu harus digunakan secara baik. Jika terjadi sesuatu yang memperlambat pelaksanaan, kami mohon bantuan dan unsur Babinsa mohon bantuannya untuk kita bisa kolaborasi. Selanjutnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan di lapangan, ada unsur direksi pekerjaan dari pemerintah provinsi, ada unsur direksi, ada unsur direksi teknik, dalam ini konsultan pengawas, dan juga kerja kita dari kontraktor. Kami harapkan itu bisa terjadi. Satu saat ada masukan dan sebagainya, tolong masukan itu disampaikan dengan masukan dari masyarakat. Tolong Pak bantu kami pemerintah provinsi, masukannya melalui kantor lurah, atau apabila ada wakil masyarakat yang ingin memberi masukan langsung. Hari ini juga atas nama pemerintah provinsi dari konsultan pengawas, tolong disiapkan ada istilahnya tamu, ada di aturan kita dan tamu, tolong dicatat di situ dan bagaimana caranya kita cari solusi bersama. Jadi pelaksanaannya efektif sampai dengan Desember. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mas, saya tanya saya security lantai 2. Kami sangat mengharapkan sekali lagi untuk Babinsa. Dinas. Karena kerawanan sosial di kota lebih tinggi. Kemudian dari kami juga ada unsur media, dari Dinas PUPR ada unsur media, nanti bisa kolaborasi. Satu saat ada masukan-masukan dari media sosial yang menjadi tren saat ini di Kota Kupang, tolong diantisipasi untuk disampaikan ke kami juga.
titipan kami dari pimpinan, mohon izin atas nama Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Bidang Bina Marga dan Unsur Pemerintah Provinsi, kami menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan menjadi sesuatu yang resmi, menjadi pegangan kita. Nanti kemudian Pak Ketua, Pak Pius, tolong bantu kami dituangkan dalam bentuk berita acara menjadi pegangan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inti dari sosialisasi ini salah satunya adalah meminta, mengharapkan dukungan dari kita semua unsur yang ada di tempat ini untuk mendukung pelaksanaan pembangunan penanganan segmen ruas jalan dan segala ini. Sesi berikut ini sebenarnya sesi tanya jawab, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada baiknya kami sampaikan titik-titik penanganan dari ruas ini, karena ruas ini nolnya pertigaan Semarang Indah, akhirnya di pertigaan Lufu, tapi tidak semua ditangani, ada titik tertentu yang ditangani. Jadi kami persilakan Bapak Sekretaris Tim bisa menyampaikan waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan buat kami dari tim teknis. Kebetulan tim teknis di bawah Pak Jerry selaku BPK, kami ada 5 orang tim teknis. Yang kedua atau koordinator wilayahnya Pak Pius Patulewa, saya sendiri sebagai pengawas lapangan atau sekretaris tim Yohanes Tebalulu. Habis ada juga Pak Heri Tohanu sebagai pengawas luar, Pak Riki Nafi sebagai tim kualiti, dan Ibu Novianti Kasih sebagai kualiti. Baik, di sini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan titik-titik penanganan dan mungkin ada informasi atau pekerjaan yang akan dilaksanakan di kegiatan tersebut. Baik, untuk penanganan segmen jalan sendiri kita bagi dalam 3 segmen penanganan. Kalau untuk ruas perjalanan sendiri itu ada 3 kilo, di mana titik awal ruas sendiri itu di Toko Cemara Indah dan berakhir di Terminal Lufu, itu kilometer 3. Sedangkan untuk yang segmen penanganan sendiri itu kita ada 3 segmen. Yang pertama itu segmen 1 itu di, kalau kita dalam istilah teknik kita sebut STA, itu kilometernya itu di 0-100, itu di depan Gereja Paniai. Dalam setiap saluran sudah dibangun di tahun 2017, sehingga kita mengarahkan itu untuk segmen yang kedua. Segmen yang ketiga, nah ini mungkin menjadi satu perhatian bersama untuk semua, karena sampai dengan depan rumah makan auditor. Dari sini kita telah melakukan identifikasi awal dalam proses rekayasa awal itu terlalu banyak utilitas yang harus kita bicarakan sama-sama.
kesepakatan di sini yang bisa menjadi pedoman kita dalam melaksanakan pekerjaan. Karena yang di segmen 3 ini kita kalau di dalam stasiun penanganan kita itu di ST 1200 berakhir dengan 1700. Kalau untuk penanganan aspal sendiri secara menyeluruh itu kita lakukan di depan transmart. Di depan transmart jalurnya bagian kiri kalau kita dari lampu merah. Di situ ada utilitas tiang listrik, mungkin ada kabel optik, dan mungkin ada perpipaan. Karena di situ kita akan lakukan pelebaran 2-3 meter, atau 1,5 meter. Karena kemarin itu ada beberapa titik yang bersinggungan dengan tiang listrik yang begitu banyak di depan transformer. Kalau kemarin itu sekitar ada 30, sehingga di sini kita berusaha untuk tetap menjaga utilitas yang ada, tetapi kita tetap melakukan pelebaran. Nah, di situ mungkin ada proses penggalian. Proses penggalian ini secara struktur kita melakukan proses penggalian itu ada 20-30 cm. Nah, ini yang mungkin kita butuh informasi dari teman-teman khususnya di Telkom. Mungkin ada jaringan optik yang harus kita perhatikan sama-sama waktu saat proses penggalian dan pengamanan dari bapak dari Bang Bisa, Bang Tugas. Itu yang mungkin kita perlu perhatikan, dan di situ juga ada pekerjaan drainase. Kalau kita melihat kondisi saat ini, di situ tidak ada trotoar, sehingga kita akan mencoba untuk membuat trotoarnya di atas saluran yang sudah ada, dan kita paving dan kita lakukan supaya ini trotoar yang dari depan transfer itu kita connect sampai dengan depan Telkom. Itu kita lakukan penataan kembali dengan trotoar dan bangunan lengkap yang ada, khususnya drainase itu sudah rusak semua. Jadi kita di sini kita dalam proses kesalahan sepanjang dari transmart sampai dengan depan Telkom itu kita akan coba lakukan pelebaran 1,5 sampai dengan 3 meter. Nah, itu yang mungkin kita menjadi perhatian bersama dalam proses pengerjaan. Karena takutnya mungkin ada beberapa tadi seperti ada informasi dari bapak dari Telkom bahwa di situ ada kabel optik kiri dan kanan jalan. Nah, itu yang mungkin pada saat pengerjaan kita minta dukungan juga dan pendampingan di lapangan, sehingga waktu proses pelaksanaan itu tidak terjadi kesalahan. Mungkin ada kabel optik yang rusak atau apa itu yang mungkin kita bicarakan sama-sama di lapangan. Dan itu rencana kita akan melakukan proses pengaspalan. Kalau di depan transformer itu sepanjang 200 meter itu full dari jalan kiri. Sedangkan setelah di depan kantor BPK sampai Telkom itu kita akan melakukan proses pelebaran, di mana aspal yang kita lebarkan. Di bawah aspal itu ada struktur FC20 atau beton yang untuk K20, dan di situ yang kita butuh galian seperti yang saya sampaikan tadi 5-30 cm. Sedangkan bagian kanan itu di kantor samping pagar kantor gubernur yang sekarang itu kita akan tetap lakukan pelebaran juga, tetapi sampai dengan komisi militer itu kita ada proses pembentukan badan jalan dalam bentuk rapat dengan pekerjaan trotoar dan drainase. Sedangkan yang bagian kanan dari setelah jalan polisi militer sampai dengan rumah makan laboratorium itu kita lakukan pelebaran bagian kanan, dan aspal hanya selebar 1,5 sampai 2 meter. Yang di situ lingkungan perkantoran dengan tempat makan, sehingga
cukup banyak berpengaruh pada saat proses pelaksanaan. Dan ini memang kita harapkan semua warga sekitar boleh hadir dan mungkin dalam proses nanti kita tetap lakukan pendekatan kepada warga. Mungkin itu gambaran umum untuk pelaksanaan pekerjaan. Dan mungkin yang informasi tambahan di dalam proses pekerjaan ini ada beberapa media yang kita lakukan penyesuaian, khususnya media atau barrier yang ada di depan BPK sampai ke depan Telkom itu rencana kita lakukan pemindahan, dan mungkin ini butuh kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Pertamanan Kota, karena saat proses pembongkaran itu mungkin ada bunga atau tiang lampu dan kita akan lakukan pemindahan. Nah, ini mungkin dalam proses pengerjaan kita butuh pendampingan juga. Dan yang kedua, media yang di depan jalan masuk mall itu kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan. Karena mungkin selama ini ada pertimbangan waktu saat pengerjaan itu kita sebenarnya akan lakukan pemelebaran bagian kiri, tetapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan tentang pembebasan lahan yang berbangun itu sampai dengan jembatan itu, sehingga mengganggu. Sehingga pada kesempatan ini kami merencanakan untuk kita lakukan pembongkaran dulu, karena memang untuk pada saat transportasi atau mobilisasi kendaraan masuk dalam mall itu sangat mengganggu. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Pada kesempatan ini kami dari tim teknis sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder yang ada, baik dari pemerintah kota maupun dari teman-teman di BUMN, PT Telkom, dari PT PLN juga, serta teman-teman atau bapak-bapak dari tim keamanan. Nah, ini semua pekerjaan dalam konteks itu kompleks. Jadi kami harapkan ini semua saling mendukung ini untuk kembalikan untuk menatap kota kembali. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes Temanggung yang telah menyampaikan sedikit detail-detail penanganan yang akan dilakukan di Jalan Penjelalan ini. Kita masuk ke acara berikut, acara tanya jawab atau diskusi, sambil Bapak Mama nikmati kue-kue yang ada di depan masing-masing. Dalam acara tanya jawab atau sesi diskusi ini, kita bagi per sesi. Sesi pertama terbuka untuk 4 orang yang mau menyampaikan suatu bisa disampaikan. Nanti kita tolong sebut nama dan asal instansi. Baik, terima kasih Bapak kesempatan yang kepada saya. Perkenalkan, nama saya Roy Mano. Saya ketua RT 12 dari Kelurahan Bobo. Pada intinya mendengar penjelasan ini, kita sebagai masyarakat di kelurahan dengan baik ada rencana dari pemerintah untuk memperbaiki setiap perjalanan di kelurahan kami. Ini mungkin masukan buat bapak-bapak dari tim teknis tadi setelah mendengar titik-titik yang akan dikerjakan. Tadi Bapak sebutkan ada di depan kantor Pertamina Bobo drainase. Di situ memang tatkala untuk musim hujan dia tergenang, di situ air banyak. Ada satu titik lagi Bapak, itu di pinggir jembatan. Pintu masuknya ironisnya di depan kantor PU itu Pak. Pintu masuk itu juga tempat air tergenang.
itu sampai ada bioskop di situ Pak. Nah, kan dia langsung di pinggir jembatan. Kasihan kalau musim hujan, hari Minggu, waktu itu ada jalan mau ke gereja dong sedikit terganggu. Jadi mungkin ini masukkan saja buat Bapak dan Ibu untuk memperhatikan itu tempat satu titik tergenang air yang ada di situ juga. Selain ada di Pertamina tadi itu masuk wilayah RT 39, RT 39 sampai RT 17 di situ. Itu satu titik untuk tempat tergenang air kalau musim hujan. Iya, mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Masih ada 3 orang lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya lagi dari Kelurahan Pokok dari 05. Pak, sabar langsung. Di bulan kemarin itu ada yang ngumpul di kaki belakang itu ke atas itu ada yang tentang perusahaan terbaik katanya sudah PU. Jadi saya tanya cara ngumpulnya dari mana, dia katakan saya ngumpul lurus, tapi saya bilang kamu langsung ngumpul kiri karena memang tembakan itu sebenarnya dia akan miring sedikit, dia tidak lurus. Kalau lurus itu lokasi orang lain, tapi kalau dia kasih sedikit itu dia dapat jalan yang menghubungkan antara masjid yang berada di masjid sama RT 6 RW 02 dengan RT 12 RW 05. Jadi waktu itu sebagai buangkan. Jadi mudah-mudahan ini dia ada yang mirip itu sehingga mendapat bagian dari jalan. Dan ada jalan yang akses jalannya dari turun dari sisi kursi itu ke masjid ke sana. Dia yang menunggu itu kan disuruh dia perintahkan dengan lurus saja. Kalau lurus itu dapat melakukan orang mengaku, dia tidak dapat jalan akses keluar langsung ke sebelah. Jadi kalau pakai dia miring sedikit, itu baru bisa dapat. Jadi saya rasa memang mereka dulu dan mudah-mudahan kita sampai ke batasan. Jadi terima kasih bisa sampaikan kebetulan hati di asosiasi semangat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak RW 05. Kemudian ada dua lagi. Ibu Sekretaris PPD pertama. Setelah itu Bapak Babinsa Pemuda. Baik, terima kasih. Nama saya Sarus, saya dari PPD pertama Dinas Lingkungan Hidup dari Universitas Kabupaten. Yang saya mau informasi adalah tentang pada statement ketiga. Di sini tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa dari jalur pertigaan arah transmart, kalau tidak salah, mohon diperjelas karena setelah lampu merah bagian kiri itu ada di median jalan itu ada, kami biasa sebutnya itu segitiga arah transmart. Terus lurus ke arah depan transmart ada taman lampion. Terus lanjut lagi ke depan Telkom itu ada pembatas jalan yang kami manfaatkan dengan menanam bunga. Lanjut lagi di depan Ramayana itu ada boulevard median jalan dan ada tanaman juga. Apakah yang di depan Ramayana itu depan mall, dia lanjut sampai dengan depan SMA 3 atau dia hanya stop di depan Ramayana? Kalau seandainya lanjut sampai di depan SMA 3, mohon mungkin bisa berkoordinasi dengan PUPR kota karena ada reklame di situ. Ada reklame yang dipasang kalau tidak salah dari Banggara itu dipasang murah kalau tidak salah. Mungkin teman-teman bisa berkoordinasi dengan Dinas PUPR kota dan badan
depan Boulevard, depan SMA 3. Kalau di depan Pelayanan, terus depan Telkom, sampai dengan Taman Lampion itu memang sudah tidak ada reklamnya di dalam. Tetapi kalau di depan SMA 3 itu ada reklamnya. Jadi mohon bisa berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan perizinan kota untuk mungkin ada pemberitahuan seperti waktu kegiatan pekerjaan di Pirosa. Pirosa itu kami sampaikan ke Dinas PUPR. Dinas PUPR yang bersurat ke yang punya reklamnya untuk dilakukan pembongkaran sebelum pekerjaan pembongkaran di segitiga depan PLN di Pirosa. Terus kasus pengalaman kemarin untuk pekerjaan yang di Pirosa, mohon karena ini mungkin habis itu sudah mulai pekerjaan karena batasnya sampai dengan Desember, jadi kami deadline waktu awal mulai pekerjaan itu kapan supaya kami bisa mulai pelan-pelan melakukan pembongkaran tanaman di area yang memang akan ada pelebaran jalan. Khusus untuk di depan Transmart, Taman Lampion, mohon kami informasikan apakah seluruhnya itu dibongkar atau disisakan setengah atau berapa meter dari median jalan yang diperlukan untuk bisa dibuatkan taman kecil, atau memang seluruhnya dibongkar. Kalau memang seluruhnya dibongkar, mohon kami diberikan waktu karena itu ada pohon, juga ada tanaman tebu. Khusus depan Lampion itu tanamannya pohonnya itu banyak, Beguyanya itu banyak yang sudah besar-besar. Kalau misalnya memang harus segera dan secepatnya dilakukan, mohon kami dibantu dengan ekstra seperti waktu pekerjaan di Pirosa, teman-teman PPK itu membantu kami dengan mencukil tanaman. Jadi tanaman kami masih bisa memanfaatkan ditanam di tempat lain, jadi tidak terbuang dan tidak rusak gitu Bapak. Jadi mungkin itu saja, mungkin kami diperjelas, kalau bisa kami dikasih gambar, scan, bagian ini yang harus dipindahkan, bagian ini yang tidak. Gitu. Jadi teman-teman sudah bisa kami arahkan untuk mulai melakukan pembongkaran perlahan-lahan. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari UPTD Pertamanan Kota Kupang. Berikut Pak Bagus. Terima kasih atas waktunya. Sekarang perkenalkan kami dengan Ketua KSSR Babinsa Ibu. Di satu sisi juga kami sebagai komandan wilayah di Kecamatan Ibu. Ketua wilayah. Kami hanya satu usaha. Kesempatan kami juga wilayah selama ini kami juga satu sisi ada beberapa usaha kami ada beberapa yang bertanya. Mungkin pertama masalah usaha. Untuk ibu kota NTT berada di kelurahan itu jalan alternatifnya menuju jalan Tani dan Franseda sekaligus jalan Wijelawan T. Nah, kami lihat kalau dari arah Polda turun ke bawah itu selain lurus pas lampu merah, di situ ada tikungan belok ke kiri. Semuanya ada, kecuali satu yang posisi dari Karisma menuju ke pos lantas. Mungkin selayaknya untuk menjadi ikon NTT, selayaknya kami saran juga bisa sama. Jadi yang berbagi langsung, tidak melewati lalu lintas. Yang pertama, yang kedua, kami juga ingin menanyakan. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar bahwa jalan Wijelawan selain dari ujung lampu merah yang berbatasan dengan jalan Cakdowo sampai ke terminal Ibu, kami
kami sempat mendengar bahwa sempat diaturkan dari kantor gubernur hingga terminal itu menjadi jalan Brigjen Imam Budiman. Apakah sampai sekarang masih ataupun tidak? Kalau memang masih, berarti yang nanti yang dibahas bukan jalan menuju Lamongan saja, berarti dari jalan menuju Lamongan dengan Brigjen Imam Budiman. Itu yang kami terus terang sampai sekarang belum dapat tahu, karena waktu itu sempat ada ketidakpuasan dari pihak keluarga. Tapi sekarang kelanjutannya bagaimana, maaf kami belum jelas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kami mendengarkan isu-isu bahwa dulu akan ada pelebaran jalan, tepatnya di depan NTT atau di apotek hingga ke TVRI, di mana di situ sudah jalannya sudah luas tapi sampai sekarang sebelum belum ada pengaspalan. Memang kami sempat mendapatkan isu-isu bahwa kurang ketemu antara pemerintah dengan Tuan-Tuan. Apakah sampai sekarang masih atau belum? Itu yang kami bertanyakan. Terus yang selanjutnya yang keempat, sekitar tahun berapa kami juga mendapatkan informasi atau gosip juga bahwa jembatan, satu-satunya jembatan yang di depan Ramayana itu kalau posisi sekarang merupakan posisi pop, sudah naik itu baru pop. Nah, dulu kami dengar bahwa akan diadakan pelebaran sehingga jalan lurus. Mungkin itu dari kami, ada beberapa tempat dari tempat naik, mungkin dari Bapak Gubernur sejanya untuk memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Wali. Tempat penanya di sesi pertama ini mungkin Bapak jadi sebagai kepala sesi bisa menjawab dulu. Kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, masukannya. Ada hal yang sifatnya teknis sekarang. Ini dari si bantu yang bisa saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan koordinasi antara unsur-unsur atau stakeholder yang bisa memutuskan. Yang pertama dari itu RT 12 apa yang disampaikan ketua RT itu seperti yang sekarang diharapkan. Jadi kenangan dan juga kalau kami teknik disebutkan sebagai oprik jalan terdekat menuju jalan itu ada mengalami cekung sehingga rawan tergenang. Itu menjadi catatan kita tim teknis dengan tim nanti panitia peneliti menjadi catatan itu. Kemudian nanti catatannya juga di Pak Konsultan, karena penelitian atau kontraktor dia siap berlaksana jika di sini kalau secara teknis jika item itu tersedia, tetapi masukan ini sesuai juga dengan apa yang akan dilaksanakan, jadi bisa disinkron. Kemudian yang kedua dari Pak Ketua RT 05 RW 05 ini berkaitan dengan akses jalan provinsi dan jalan kota. Jadi sebagaimana yang terjadi di mana-mana, pada umumnya jalan akses menuju sebuah jalan yang besar kapasitasnya itu kita juga harus memberi masukan. Begitu dari jalan lingkungan masuk ke jalan yang lebih besar,
itu rata-rata turun. Alangkah baiknya ini saat kesempatan Pak Bro dan Pak Budi, alangkah baiknya ini juga menjadi masukan di dunia dakwah, sehingga semua jalan yang menjadi pertemuan antara beberapa jalan, istilah kita di teknik itu adalah junction pertemuan, itu tidak bisa langsung turun, berbahaya. Yang pertama rawan kerusuhan, yang kedua rawan kecelakaan. Sekarang di mana-mana di MPU namanya black spot. Black spot itu pertemuan jalan-jalan yang menjadi penyebab kecelakaan. Itu perlu diantisipasi. Kasih masukan. Pak Ketua RT, Pak Ketua RW dalam Muslim dibantu oleh Pak informasi lapangan dari Babinsa. Kasih masukan. Ini saja. Katakan saja. Semua jalan masuk. Jadi tidak dipaksakan jalannya turun. Itu berbahaya. Akan jalan. Kemudian, terima kasih masukannya. Setiap pertemuan yang diharapkan adalah seperti yang tadi ada masukan dari Pak Babinsa, alangkah baiknya di perempatan depan kantor gubernur kita di sini istilahnya tunggu jam bakal misi. Alangkah baiknya setiap pertemuan itu ada diberikan sedikit lahan untuk ini. Karena pada umumnya jalan itu begitu ketemu tidak ada orang yang ada kesempatan bisa menjadi masukan kepada orang. Tolong diidentifikasi seluruh jalan tetap di wilayah kelurahannya untuk di daerah pertemuan tuan tanah atau pemilik tanah memberikan lahan sedikit untuk mengurangi yang namanya kecelakaan dan gerusan. Jadi memang di kesempatan sosialisasi ini butuh kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini APBN, dan pemerintah Kota Kupang. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Karena itu saya juga sebagai salah satu warga masyarakat di Kelurahan Kelapa Lima, saya juga menyampaikan kepada orang tua saya yang membangun, tolong diberikan sedikit ruang untuk publik, walaupun pajaknya kami yang bayar. Jadi kalau pajaknya bersih, tapi tikungannya untuk umum, bayar saja Pak. Rela menurut saya. Jadi satu saat ditanya kenapa ukurannya ini kalau buat tikungan itu kami yang berikan. Harus ada sebuah langkah inovasi Pak Lurah. Kalau tidak, kita membiarkan generasi penerus kita akan mendapatkan sesuatu yang berulang-ulang. Dan itu adalah kecelakaan. Apa yang disampaikan Pak dari Babinsa, terima kasih. 2016, saya lanjutkan ya. 2016 itu kami sudah melakukan pendekatan kepada pemilik lahan atau tanah. Saya salah satu pelakunya yang berupaya melakukan pendekatan, khususnya yang disampaikan dari Babinsa dari Jalan Wijaya itu menuju Jalan Paransaya. Alangkah indahnya jalan itu apabila kalau kita ada sama, tapi kenyataannya tidak. Nah ini kami juga perlu sampaikan di sini Pak. Jika nanti teman-teman dari PLN, dari Telkom ingin memasang sesuatu, menurut saya kita dulu bersama-sama kita lihat bagaimana penataan kota. Karena kita tidak bergerak dari satu master plan. Masing-masing punya ego untuk melaksanakan sesuai tanggung jawab. Itu persoalan kita di kota. Jadi apa yang disampaikan Pak dari Babinsa, kami sudah melakukan itu, termasuk di dalamnya yang disampaikan isu ini. Apa yang didengar masyarakat, cara Pak juga kami hormati bahwa Pak juga harus mengamankan informasi, bukan kejadian. Dari informasi aja harus diamankan, gitu kan? Informasi harus diamankan.
apakah nanti berdampak? Nah, kami pernah diancam teman-teman dari PJD Jasa, dari pada saat itu PT Usaha Karya Rumahan pernah diancam ketika ingin mengerjakan jalan di depan Sagret atau depan dari apotek. Panjang ruas jalan yang kita akan luruskan itu adalah sepanjang 260 meter. Itu sudah ada anggarannya 2016. Kalau saya sebutkan nama seseorang di sini, menurut saya informasi yang detail di lapangan di Kecamatan Rogo, menurut saya Pak, dan bagi saya tahu secara intelijen itu intelijennya apa, itu dibatalkan Pak, dan operator loader proses itu diancam, tapi kami tidak melakukan laporan pengaduan ancaman. Nah, sebagai bukti Bapak mau semua tahu di depan apotek Imenharma sampai di depan TPRI, sesungguhnya menurut saya bersekolah di SMA 3 dulu, setahu saya itu sudah berbeda, sehingga pemilik rumah membuat pagar tidak, sisanya diberikan untuk kepentingan umum. Tapi karena perkembangan ekonomi dan lain-lain, maka itu disorotkan. Ini menjadi catatan kelurahan. Jika tidak dilebarkan, kita akan membuat generasi berikutnya menjadi penanggung beban itu. Tapi harus ada berani. Itu kami butuh Pak dari bangsa, dari kelurahan, kalau bantu kami. Jika ini terjadi 200 meter akan kami lebarkan dari Kecamatan sampai dengan Kecamatan ini di depan ini. Jadi ada dua segmen itu, ada dua skop itu yang menjadi krusial, termasuk di dalamnya kami pernah melakukan koordinasi di Kelurahan Rogo untuk teman-teman di kantornya Bapak yang sedikit ada pertamanan di depan itu, nanti satu saat bisa saja dibantu untuk nanti tamannya diberikan tempat. Waktu itu kami sudah koordinasi di Kelurahan, tapi tidak sempat. Dan saya sebagai salah satu unsur seperti teman-teman yang di sini. Nah, ini menjadi catatan kita. Apakah kota mau dibiarkan terus? Tidak juga. Tapi kita siap menghadapi semua kemungkinan sosial di masyarakat. Itu komitmen pemerintah. Tapi tidak ada yang namanya teori. Prinsipnya adalah ganti. Tapi kalau memang itu dapat dibuktikan oleh pemilikannya, menurut kami dari provinsi dapat dibuktikan dari pemilikannya sampai dengan wilayah jalannya, jadi tugas lain lagi itu dari perkenalan. Itu yang dua hal sudah dapat kami sampaikan, termasuk dalamnya tadinya deker yang kalau tidak salah sekarang kami ukur itu deker dari landing 9 meter sebelum Ramayana. Jika dilebarkan, kita akan tambah panjang deker. Jadi lebar deker menjadi kurang lebih 15 meter. Kami masih bisa coba lagi ke samping kiri kalau dari kantor gubernur, tambahkan lagi ke samping. Nah, kalau Minaka dari kecamatan dari kelurahan. Nah, kalau Minaka di lapangan, saudara-saudara kita yang berjualan tidak kurang dari 7 tempat berjualan itu, dan itu sifatnya tidak permanen. Maka itu saya sebagai penanggung jawab tahun 2020 saya menjawab di jalan di kelurahan TDN dari Bundaran Tirosonai, semua yang berjualan sepakat memindahkan. Sekarang kita terbaik. Apakah kelurahan Petuluyan ini juga membuat sebuah terobosan? Di sini kita sepakat. Karena
pembangunan itu berkelanjutan dan pertumbuhan lalu lintas tidak bisa ditekan. Pertumbuhan lalu lintas lebih cepat, tapi kapasitas jalannya tetap saja. Nah, ini menjadi beban kita di pemerintah, baik itu provinsi dan kota. Kemudian dari itu Pak, jadi DPR yang itu tadinya, kalau sekarang memang demikian, kita dapat begitu, kita butuh dukungan. Kemudian yang berikut dari sudah, kemudian ibu dari pertamanan sejak pertamanan ada di Kota Tuban tahun 2012 kami juga mengalami hal yang sama. Di depan hotel ada kita tiangnya pakai tiang panjang di pas pertigaan menuju jalan Jawa kan? Di jalan Jawa ya, itu ada iklan. Pemilik iklan itu dari Provinsi Bali. Dia vendor, dia kasih nomor 0361 di Bali ada satu. Pada saat kita mau kerjakan, kita bilang tolong jauh. Tapi dia bilang dia dapat izin dari kota. Kemudian kami dari provinsi kami koordinasi dengan Pak di pertamanan pada saat itu sekarang kepala bidang di BU kota. Sekarang kepala bidangnya kami koordinasi dengan beliau pertamanan dulu. Pertamanan kan kantornya yang lalu di bawahnya kantor Sinode ya. Pak Bumi Putra, Pak Polce. Sekarang kepala bidang dulu pertamanan. Dia yang berizin. Saya minta konfirmasi izinnya di kota, tapi luas jalannya provinsi. Tolong kolaborasi. Kemudian contoh, jika nanti jalan nasional ada pasangan ini dikenakan itu aturan. Karena semua jalan ini dia punya aturan, tidak bisa dipasang di area jalan. Memang kita bersyukur karena tidak ada tuntutan dari pemakai jalan. Ini sebagai jalan, dan itu sudah dibongkar pada tahun lalu. Jika kita lebarkan sekarang kan, nanti itu titiknya kita pasang seluruh. Jadi kita bantu menggali, penyedia kita juga bantuan menggali dengan eksa. Kemudian pertamanan menyiapkan berapa untuk kalau tidak salah pohon itu dibawa ke jalan. Dulu sudah ditanam pohon. Tapi kami baik karena konsultan yang mengawasi itu ada komunikasi pada saat penanaman itu baru. Jadi kita tolong bantu kami untuk kami pindahkan. Jadi nanti kalau ibu ada pohon dan sebagainya, nanti kita minta bantuan penyedia Pak Doni, tolong bantu di sini direksi tim teknis dari penyedia ada di sini Pak Rocky Bobo. Tolong dibantu. Kemudian hal yang berkaitan dengan lapangan Pak Astawa, tolong bantu kami masukan kita. Kemudian aktivitas itu tetap ada komunikasi dengan kelurahan. Kemudian yang berikut tadi catatan berkaitan dengan surat tolong ditindaklanjuti surat kebetulan dibantu direksi tolong dibantu suratnya. Dan kami juga di kesempatan yang baik ini dari pemirsa kami pelaksanaan yang akan berakhir di pertengahan Desember sebagai informasi tadi dari Pak Ketua atau dari direksi mungkin belum menyampaikan tanggal SPK, kurang informasi. Baik, SPK tanggal SPK tanggal 17 Mei. Jadi Ibu surat perintah mulai kerjanya dari 17 Mei. Kemudian waktu pelaksanaannya 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Ya, 200 hari kalender.
Jadi harinya kalender. Jadi ketemu ada libur di rumah, tapi ketemu kontraktor dari konsultan tidak libur. Jadi mohon dibantu efektivitas pelaksanaan ini kita bantu bersama. Jadi kalau kita ada libur, ya rawan itu di sini rawan itu. Jadi ada libur lokal dan libur nasional. Kalau begitu baik-baik disampaikan kembali, itu menjadi informasi baru dari Dinas Pertamanan. Kemudian tadi Ibu bilang, tolong sampaikan juga kepada Dinas PU. Mungkin berkaitan dengan Dinas PU-nya, bukan berkaitan dengan ya. 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 Jadi mohon kalau misalnya Ya. pekerjaannya sampai di situ mungkin diinformasikan atau berkoordinasi dengan PU Kota untuk PU dan surat ke penyimpanan kami untuk melakukan pembenaran sebelum pekerjaan dilakukan. Baik, jadi memang perlu itu supaya tidak ada yang mengambil tindakan tanpa pemberitahuan. Tidak baik. Harus ada komunikasi. Terima kasih Ibu mengingatkan saya. Jadi atas dasar identifikasi dan teknis itu menjadi dasar proses, gitu ya. Jadi di mana titiknya ada reklame, di mana titiknya ada pertamanan, di mana titik-titik yang diizinkan oleh Pemkot, gitu. Kita harus sampaikan, gitu ya. Gitu ya Pak, itu tolong disilaksanakan tidak terlalu lama. Karena rencana tidak urusan antara pemerintah dan vendor, itu urusan pemerintah, bukan urusan pemerintah. Pemerintah melaksanakan itu urusan dana. Jadi tolong dibantu Pak Ketua dan direksi dan panitia peneliti dibantu untuk kelancaran ini. Perlu diinformasikan juga di sini Pak direksi secara publik. Kita harus sampaikan rencananya sampai sekarang sudah berapa persen. Nanti mama juga beberapa waktu ingin tahu sekarang rencananya berapa persen, tapi kita sedang minus ini. Berapa persen? Kurang lebih minus kita 1% ada? Belum. Rencananya kan mungkin pertimbangannya dalam kota harus melihat banyak hal sebelum pelaksanaan sehingga rencana sampai realisasi masih 0%. Oh, baik. Jadi dalam rencana ini 0%. Sehingga deviasi antara rencana dan realisasi masih 0%. Jadi masukan Ibu terkait kapan dilaksanakan, kapan berakhir sudah kami sampaikan. Terima kasih informasinya. Kalau kontraktor itu 1 hari kalender, berarti sejak kontrak sampai dengan hari ini sosialisasi, hari yang berlalu sudah berapa hari? Tolong disampaikan di sini juga. Ini mungkin harus disampaikan. Ya. 35 hari kalender. 35 dari kontrak sebelum. Jadi menghitungnya cepat. 35 dari kontrak sebelum. Hari sudah berlalu. Tapi kita butuh sesuatu yang menyangkanya. Baik, dan kesempatan yang baik ini Pak Lurah, kami juga pada saat pemasangan papan proyek, mohon izin ya, papan proyek informasi publik, papan itu kami sudah tempatkan di mana Pak, di depan toko sama satu ya, kemudian satu lagi di tiga. Pengenalannya apa dulu? Pengenalannya di awal jalan Transjakarta ya? Di pas sebelum pertigaan UF gitu. Sebelum pertigaan. Nah ini menjadi info publik. Jadi Bapak Mama yang hadir pada kesempatan ini, tolong bantu sampaikan. Kadang-kadang pas saudara yang bikin ini proyeksi rumah, tiba-tiba pasang dan mana nih, tolong bantu kami
pemerintah tidak ada yang siluman. Karena pemerintah menjadi abdi masyarakat, tidak ada yang siluman, bantuan dari provinsi. Supaya kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini di DPR ini. Itu kemudian nanti informasi itu kami perlu informasikan juga kepada wilayah Kota Kupang walaupun kecamatannya beda. Awal pelaksanaan jalan perintis yang sekarang nanti saya sampaikan juga Pak Gubinsa untuk tahun 2024 jalan provinsi sudah sah, gitu ya. Sudah disahkan tahun 2024 ruas jalan dari pertigaan Tova dan Memata dan ini itu menjadi jalan trans wilayah. Nah, yang kedua, kenapa di informasinya dari provinsi informasi berbeda dengan jalan Wijaya dalam negeri itu sudah diklarifikasi oleh Bapak penjabat wali kota pada saat itu, Pak Corsokyo, bahwa jalan Wijaya Menti juga tahun ini sudah ditetapkan atau menjadi jalan informasikan dulu jalan apa? Masih tetap jalan. Jadi kita menghormati juga niat baik itu, jasa beliau. Nanti kita sampaikan kepada yang lebih di atas, stakeholder yang lebih tinggi untuk masukan itu, Pak. Kami juga setuju untuk penghormatan jasa. Kami juga sama. Kami senang ada jasa pahlawan itu terdahulu. Nanti ini menjadi masukan kita, tapi sudah ditetapkan. Jadi ini menjadi masukan berikutnya. Kemudian yang berikut ada tambahan sisinya terbuka, tapi saya minta waktu dulu. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan koordinasi. Kami butuh sedikit penjelasan dari Pak Ketua. Kalau memberikan kesempatan juga kepada Kelurahan Fatuludi sebelah kanan saya dan Kelurahan Bogor kiri saya untuk menanggapi apa yang menjadi dinamika dalam diskusi ini, sosialisasi ini, atau mungkin Pak Ketua ingin memberikan kesempatan kedua. Kalau tadi unsur dari RT ada, unsur dari, kalau saya masih ada beberapa unsur yang belum masuk, boleh dikasih kesempatan lagi dari LUSPA, provinsi ada, dari Telkom ada, ini ada lagi dari mana? Ada PL saja sudah ada, ya RT sudah. Saya kembalikan ke Pak Ketua mengatur mekanisme ini. Terima kasih Bapak. Jadi kalau ada ini Pak Ketua, jika ada yang merasa jawabannya belum pas, saya akan kembali nanti silakan mekanismenya Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Sebelum saya buka sesi kedua, Ibu dari PT Dinas Pertamanan Kota membutuhkan penjelasan titik penanganan tadi, bisa dijawab oleh Pak Yones. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan sedikit saja untuk menjadi yang pertama, karena pertanyaan dari Pak Ketua RT 12, kemarin di lapangan itu kita sudah identifikasi beberapa tahun terakhir kita sudah evaluasi daerah-daerah jalan khususnya dari depan pantai sampai dengan jembatan itu kita sudah identifikasi dan tahun ini sudah cara kita buat inlet untuk mengarah arahnya itu di titik-titik yang sebelum jembatan juga tetap tidak arahkan ada inlet. Memang waktu 2020 itu ada inlet yang sudah dikerjakan, tetapi kondisinya sudah tertutup kembali dengan material yang ada. Setelah ini kita coba lakukan pembersihan dan
tidak terlalu tambahan di daerah kecepatan. Mungkin semoga setelah kita pengerjaan ini bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan di lokasi tersebut. Yang kedua dari Ibu Anta itu untuk lokasi media di sesi 3 itu, kalau yang titik dari lampu merah sampai dengan Transmart itu sepanjang median itu lokasi mediannya tidak gitu ya. Tadi Pak Kepala Bid ngomong, Pak, kami sekarang ada distribusi air dari Hotel Cendana sampai dengan rumah sakit Kubu, gitu ya. Maksudnya begitu ya. Ya. Kemudian dari Jalan Bambing menuju ke mana? Dari pertigaan sampai dengan di Bapak. Kemudian di Muhammadiyah juga. Muhammadiyah saat ini sedang bekerja. Jadi soal air ini beliau bagiannya juga Pak Babinsa, nanti kalau ada pipa air ini bagian dari sosialisasi Pemprov, tolong komunikasi. Beliau orangnya pada kesempatan yang baik ini beliau untuk. Terima kasih Pak Enes, terima kasih masukannya. Hati-hati karena pipa yang digunakan HDPE, HPE, pipa daktil. Jadi pipanya bukan berbahan dasar besi. Dasarnya ada besi dalamnya besi. Sehingga ketika terjadi galian, hati-hati karena biaya penyambungan. Dia tidak ada kelas antara sambungan, dia langsung masuk di soket. Soket. Ya. Jadi kalau bisa berjuang bergeser berarti lepas. Ya. Jadi antara air dan jalan itu sama dengan ibarat telur atau air. Gitu ya. Terima kasih Pak kalau dia itu telur. Pak tolong bantu karena air bersih sekarang kita butuh. Nanti Pak juga sampaikan koordinasi dengan Pak Lurah. Jika ada situ ada kompleks dan sebagainya ada butuh air, Bapak bisa bantu distribusinya. Tapi kan tidak sampai dengan sambungan rumah masih ada. Jadi Pak ini ya. Terima kasih, ini kesempatan yang baik Pak Direktur. Berut, ini juga informasi untuk kita semua di kelurahan. Tolong Babinsa di kecamatan kalau ada gali-gali itu orang-orangnya bisa. Termasuk juga mantan adik Ipar. Oh iya, terus kenal juga ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Babinsa. Yang berikut, telepon tadi saya inisiatif menjawabnya, tapi kolaborasi nanti. Kalau bisa tidak besok. Jadi masukannya dari Telkom supaya dibuat termasuk di dalamnya bisnis juga. Jadi usahanya bisa banyak kalau gitu. Komunikasikan makin banyak, usahanya makin laris. Kalau bisa hari ini dikasih potongan ya, gitu ya. Jadi kita saling gitu ya, saling mendukung ya. Langsung dibuat Pak ini timnya langsung ambil buat grup, kita membantu grup sekarang masing-masing. Wujud yang sekarang tidak besok, karena masih hangat, masih panas. Kalau udah besok nanti setelah keluar dari Pak Kadi ini lain lagi ceritanya. Ya, Pak siapa namanya? Pak Rizky dan Pak siapa? Ya, Pak Immanuel. Pak Immanuel dan Pak Rizky tolong membantu kita ya. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa Telkom akan menyiapkan timnya, gitu ya, untuk berkolaborasi di lapangan. Kapan dilaksanakan? Kalau Bapak Sultan, tidak bagus Astaf, kalau bantu Pak ini. Sekarang kerja tidak bisa tunda. Itu sudah kalau usia dari kalau sebentar pulang kita ngantuk, mereka belum bantu. Terima kasih masukannya. Yang berikut, beliau juga minta hasil survei. Jadi Pak hasil survei dengan Pak Yos dan Pak Yos, tolong bantu hasil survei ada apa di mana? Tapi kita tidak lihat Pak. Yang namanya kabel tertanam tidak kita tahu. Seharusnya kebalikan. Pak, kabel kami tertanam dari sini ke sini jaraknya sekian meter dari jalan.
Bisa nggak Pak punya alat pendeteksi gambar di bawah? Ada ya? Di atas. Berarti tiang-tiang ini banyak. Silakan Pak, tolong bantu ya Pak. Hari ini harus ada jawaban. Hari ini ada jawaban. Tidak ditunda. Kalau besok, menurut saya masih jadi. Tolong, hari ini permintaan beliau. Terima kasih Pak Rizky. Kemudian timeline-nya kapan ada penggalian? Nanti dijawab oleh Pak Sultan. Kapan mulai digali? Kalau dijawab oleh Pak Doni sebagai direktur, menurut saya Pak Doni itu nanti mau gali harus ada persetujuan dari Pak Sultan. Jadi bisa gali saja. Request, ada permintaan. Begitu. Nanti Pak Astawa, Pak Astawa juga saya kasih ini timeline-nya. Satu timeline kapan ada penggalian, kemudian beliau siap membantu, kemudian grup kolaborasi dilaksanakan, hasil survei yang dikomunikasikan, kemudian ya Pak punya ngomong siap sukses ini yang saya senang, siap mensukseskan program pemerintah. Pak menjadi wakil dari Pemprov, Pak juga menggunakan Pak siap membuat ini menjadi sukses. Artinya sukses di lapangan juga. Kemudian tolong koordinasi baik, ada konsultan. Kalau orang yang ke lapangan tensinya tinggi, Pak bisa masukkan. Hati-hati, kita sudah sepakat di sosialisasi. Gitu. Saya sekitar Pak Iman ya. Terima kasih. Yang lain nanti Pak tambahkan, tapi kita kasih kesempatan. Mohon izin dari Pak Atul aja kasih kesempatan. Silakan. Saya coba. Terima kasih. Sebelum saya kasih kesempatan, sekarang sudah jam 1:08. Jadi ini kita singkat-singkat saja. Sebelum saya lempar ke Pak Konsultan, saya mau sampaikan bahwa mungkin habis dari kegiatan ini Pak Rizky dan Pak Manuel, mungkin dengan Ibu Ana juga, kita bisa sekalian mau sekalian lihat, biar lihat langsung di lapangan habis dari kegiatan ini. Baik, terima kasih. Kesempatan dulu Pak Astawa. Setelah Pak Astawa langsung sampai Bapak Kepala Sisi. Setelah Pak Astawa Bapak Kepala Sisi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Memang kalau saya dulu di depan, kalau tidak diberikan sedikit kesempatan, orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Saya hanya singkat saja apa yang disampaikan oleh DPK 04 Pak Jari, teman-teman didik, terutama Bapak Lurah yang ada di samping saya yang masuk wilayahnya di WJ dalam Lodik, dengan Pak PH Lurah Pak Duli. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa hadir dalam program pekerjaan long segment ya. Long segment, kenapa long segment? Karena lokasinya tidak menerus, tapi dia support sepanjang luas, itu maksudnya. Namun ada beberapa titik yang krusial yang tadi mungkin sudah dijelaskan arahnya saya, terutama di pelebaran ya. Mungkin ada rezeki di pelebaran itu depan kelas semua itu kita akan menjadikan teknik pelebaran 1,5 yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Jones ya, sebagai sekretaris teman-teman teman-teman kita di lapangan. Ya kita mungkin butuh 20 sampai 30 cm kedalaman. Jadi dari aspal itu kita membutuhkan lebih kurang lebih 1,5 sampai 2. Itu yang data yang kami minta. Karena begini, kalau alat berat sudah sampai di lapangan, kontraktor itu akan mengajukan request, saya mengizinkan itu pekerjaan dilaksanakan. Saya mohon data dukungan apakah ada kabel di situ atau seperti apa. Jangan sampai
terlanjur bertindak sehingga mengakibatkan jaringan atau seperti ini mengganggu aktivitas dalam komunikasi televisi. Jadi hari ini nanti saya minta tolong sekali, itu saja kalau saya lihat secara krusialnya. Kalau memang ada data-data seperti itu, mohon mungkin sebagai data pelengkap bagi kami pada dalam pelaksanaan dari depan Transmart sampai di kalau tidak salah itu sampai di jembatan depan Ramayana. Itu saya fokuskan kiri kanan itu apakah ada gangguan di situ. Kalau masalah yang listrik mungkin nanti lebih baiknya saya akan berkomunikasi kepada PLN kalau memang itu yang listrik PLN. Tetapi kalau Telkom mungkin ada SG bisa melakukan waktunya beberapa hari kita mengidentifikasi titik-titik kalau masalah tetap penataan taman mungkin nanti kita tidak lanjut di mana yang akan kita geser, mungkin kita bersurat ya. Pastinya seperti itu, artinya sistem koordinasi selalu kita laksanakan. Jadi terima kasih, mungkin saya ketiga orang yang mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari Bapak Kapolres, terutama itu sangat penting sekali Pak. Mungkin tidak segan-segan kalau saya suatu waktu mungkin mengadopsi itu atau seperti apa. Mungkin saya langsung ke Bapak Lurah, mohon dengan lapang dada menerima kami karena apa yang disampaikan adalah masalah yang memang tidak bisa kami selesaikan. Intinya itu juga Bapak BPK, teman-teman semua, mari kita bekerja membangun kota Kupang yang lebih baik, terutama dalam penataan. Ya, baik. Hari ini saya cukupi sampai di sini karena waktu ini sudah menunjukkan waktu makan siang, waktu dan tempat yang kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Kesempatan berikut sebelum Pak Kiai itu menyampaikan satu hal. Terima kasih, salam untuk kita semua. Tadi kita sudah banyak membahas usulan dan segala macam informasi soal pekerjaan yang rasa kita sudah cukup paham semua dan apa yang akan dilakukan ke depan itu saya rasa sudah ada gambaran dan teknis pelaksanaannya seperti apa kita tinggal mengerti. Nah, kami sebagai pelaksana tentunya butuh dukungan banyak, terutama yang nanti akan bersinggungan itu adalah dari PAM, Telkom, PLN dan Ibu Taman sendiri. Kita mungkin di saat teknis pelaksanaan kami mungkin minta ekstra dari Bapak Ibu semua untuk ada tim yang bisa bantu kami sehingga aset-aset ini tidak jadi rusak atau jadi biar masalah ke depan untuk kita semua. Dan mungkin dari saya cukup dan terima kasih banyak. Saya kembali ke Bapak Ibu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ada di siang ini. Banyak hal yang telah kita dengar, kita bicarakan, kita sepakati, dan apa yang akan kita tindak lanjuti. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan siang hari ini dapat berguna bagi pelaksanaan penanganan season 2 secara berjalan nanti selama 6 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Untuk itu, untuk menutup acara ini, kami kembali memberikan waktu kepada Bapak pada sesi baik. Terima kasih. Kita laksanakan ini berapa jam? Jadi itu menjaga 11 jam. Ya, 12, 13, 2 jam. Terima kasih kita ada di sini selama 2 jam. Masih ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, tapi semua ini baru diskusi. Apa yang kita sampaikan di sini adalah awal dari sebuah komunikasi yang akan berwujud di sini. Dan
akan dimanfaatkan atau dinikmati oleh semua termasuk pemerintah, karena kita juga adalah pengguna jalan. Yang kedua dan yang ketiga, ternyata aset-aset itu sudah tercatat baik pertemanan, baik telkom, baik nanti PLN atau BLN itu tercatat yang ada di wilayah kelurahan Ponorogo dan kelurahan kecamatan. Kita juga ingin semua tidak menjadi sebuah masalah. Terima kasih Pak Direktur. Jadi mengingatkan kami karena di mana aset menjadi sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, terima kasih atas masukan dari Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan. Kami di kesempatan ini mohon bantuan lebih lagi ketika di kelurahan atau di RW, di RT ada acara, tolong bantu sampai selain aman proyek yang ada. Yang kelima, saya minta bantuan kita semua dengan rendah hati. Ada yang namanya pemberitaan berkaitan dengan pembangunan. Kita ambil negatifnya untuk kita positifkan ya. Berita yang baik adalah berita yang baik, tapi kita positifkan ya menjadi positif. Terbalik ya. Karena sekarang perbuatan yang positif kalah dengan sesuatu yang negatif. Itu pasti di zaman teknologi ini pasti. Karena itu media sosial menjadi tolak ukur wibawa pemerintah. Tadi kami akan pagi diingatkan oleh inspektur, wibawa pemerintah termasuk ada di media sosial, wibawa pemerintah. Tapi pemerintah dan aparatnya harus menjalankan etika. Etika itu. Itu kedua. Yang kedua, terima kasih ya Pak Lurah Pak dari kelurahan Patululi, terima kasih. Jika nanti dalam pelaksanaan ada sesuatu dan lain hal, tolong Pak konsultan, Pak Estawa, Pak dan Pak Doni, jangan cepat-cepat bereaksi. Ada bagian ada yang lapor, karena ini mengamankan fasilitas negara dan juga untuk minimum besar. Itu prinsip daripada Binsa dari TNI. Menurut saya paham adalah mengamankan semua yang menjadi fasilitas negara. Tapi dari kepolisian itu melindungi masyarakat. Itu pasti. Itu kayaknya. Yang ketujuh, karena itu terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih kerelaannya. Nanti kita lihat di lapangan apa yang terjadi. Kapan Pak laksanakan, Pak Doni dan Pak Astawa kapan laksanakan. Mulai dengan pemindahan alat yang mulai saat itu harus disampaikan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Ketika ada mobilisasi peralatan di lapangan, mau diparkir di mana, ditaruh di mana, tolong disampaikan kepada kelurahan untuk disampaikan kepada kecamatan. Karena bagi saya itu pada level kecamatan. Tolong supaya itu dikawal. Jadi tidak serta-merta tidak tanpa informasi. Karena alam bisa berbahaya. Ketiga, kita salah menempatkan. Kemudian tadi belum disampaikan di lapangan di mana tempat kantor direksi untuk berkoordinasi, itu belum disampaikan. Di mana? Disepakati di mana tempat direksi kantor lapangan. Nanti disampaikan oleh Pak Doni atau apa? Tolong itu harus disampaikan. Di mana kita betul? Kalau sekarang kita betul di sini karena sosialisasi.
Tapi di mana kita bertemu selama masa pelaksanaan dakwah belum disampaikan. Tolong ya, menjadi perhatian khusus. Gitu ya. Pak, jangan lama-lama. Pak akan ke kantor di jalan ini. Di sini apa? Sewot. Oh, kita harus punya kantor. Gitu ya. Gitu ya, Pak ini tolong bantu ini. Tidak bisa. Harus ada sesuatu yang fakta ada di sini. Kemudian bentuk nomor 9, ibu dari pertemanan, karena taman itu tumbuh, pohon itu tumbuh, ibu tolong sampaikan apa dari SPK Dinas Analisis Pembangunan Laboratorium Dinas PPL Provinsi. Sesi berikut sebelum kita makan, kita foto bersama.